Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus dan tokoh Kawula Tani Kabupaten Malang. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Kita bersama-sama sekarang ini semata-mata karena ridho hidayah dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jiwa kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin saya hormati, rencananya kita sebetulnya ingin mengadakan pertemuan terkait dengan halal bihalal pada waktu itu. Tapi karena kita sama-sama memiliki berbagai macam kegiatan, akhirnya baru pagi hari ini, itu pun terus dipaksa-paksa sama Profesor Sahri ini untuk kita bisa bertemu. Ya, tapi alhamdulillah bahwa kita bisa bersama-sama di sini. Waktu itu kita memang mencari waktu yang paling tepat bisa bersama-sama terkait dengan pembentukan atau kepengurusan yang telah disusun oleh panitia apa istilahnya itu formatur. Bisa diumumkan oleh beliaunya, pengurusnya itu. Dan untuk sekalian, untuk sementara di rumah di Pakis ya, di Dusun Kenitri, Desa Tirtomoyo, Pakis. Hadirin saya hormati, tentunya mungkin kepengurusan yang disusun oleh formatur itu masih belum lengkap. Ada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ini Ibu Yayu dan Trakesa. Hari ini sekarang sudah menjadi pegawai pusat. Ya, lagi menjadi pegawai daerah. Dia sudah diurus pusat orang lagi. pusat Dalam perjalanan Ustadz Bisri Hasan Bisri Warek 3 untuk kepentingan pertanian, perkebunan, ke lautan, ya, dalam bentuk apapun. Ya, selalu sama Mas Besuni itu kalau ini dari PKB ini. Jadi di sini itu tidak ada ya, ada PKB, ada Golkar, ada Nasdem, ada Golkar, ada Golkar, ada Golkar, ada Gerindra, Gerindra. Golkar sejati loh. Karena kita itu bagian yang bisa ambil bagian sekecil apapun di bidang ketahanan pangan, di bidang pemenuhan gizi dan pengembangan lainnya. Jadi kita tuh memang harus berusaha untuk selalu menjalin kolektivitas kita itu dengan orang-orang yang memang ahli di bidang pasar. Dilempar kemana? Kalau tidak itu kita miliki koneksi orang-orang yang memiliki akses ke pasar itu. Pada saat terjadi panen raya khususnya, harga sudah bisa langsung turun. Tapi kalau kita punya pasar, sejatuh-jatuhnya itu masih kita punya keuntungan. Tapi kalau nggak punya pasar, kalau sudah jatuh sudah balik modal saja itu sudah. Kita siapa tahu nanti barangkali nanti kita dari teman-teman ini. Sementara yang kumpul di sini belum ada yang orang berstatus sebagai ini pemilik toko pertanian ya. Belum. Kita perlu membuat Betul. toko pertanian. Jika nanti ya meskipun nanti anggota kita ataupun petani-petani yang memang kita kenal ataupun yang kita bina sebagai itu ngambil di kita tuh bisa cash, bisa Ini di mana tempatnya itu yang harus baca. Sarana pemasaran itu biasanya melon petani itu selain pasar memang Pakis. Ini sapronya assembling, itu ini pisang di sini. yang harus mereka itu diperhatikan. Mereka kadang-kadang kesulitan uang, dia panen sendiri hasil Kawula Tani di berbagai macam ya, mulai dari jeruk, melon, dan macam-macam. langsung seenaknya sendiri. Kawula Tani inovatif, Tahu kreatif. betul bahwa dia memang ada yang dijamin Untuk sebagai petani. setidak-tidaknya panenannya dijamin. Selama ini
sebagian banyaknya, mungkin lebih dari 60% masyarakat petani yang ada di pedesaan itu lebih suka jadi kuli bangunan. Apa? Pertama, pekerjaannya nggak berlepotan lumpur. Yang kedua, uangnya sudah pasti setiap Minggu. setiap Sabtu dapat. Kalau petani Berjuang. berjuang harus turun ke Sabar. dan sebagainya. Nanti pada waktu panen dia berjuang lagi di tol ke siap panen sebagainya. Pada waktu masih masa pertumbuhan bagaimana perawatan sebagainya. Itu yang nanti kita harus masuk ke dalam. Bisa dimakan. Ya. Untuk jamu, Jamu. Untuk jamu. Jadi nanti kalau sudah merah seperti itu diperbek, Desa-desa banyak. jadi kemudian dikeringkan. 1 kilonya 128.000. Masa Allah. Nyarai betul. Jadi Profesor apa? Kalau ini suka baca orang. Iya. Ini Mas Andri ini juga punya host apa? Melon. Nah, nanti kalau rapat-rapat sekali-sekali kita di warungnya Pakil. di rumah Mas Andi itu kita bisa dapat diskon. Pokoknya namanya petani gitu. Karena jangan ngomong apa? Oh ini mantan bupati. Harganya harga standar. Kalau mau tani pasti diskon. Dihasilkan oleh formatur sehingga nanti yang belum masuk ini langsung bisa juga dimasukkan ke dalam keputusan. Demikian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandek Pandito, lengser ke Prabon, Mandek Pandito. Jadi monggo kita di Kaulo Tani ini nanti bisa berkontribusi untuk kesejahteraan petani Malang Raya. Sebelum saya menyampaikan, kita ketemu Romo Rindra. Sebenarnya awalnya konsepnya adalah sebelum adanya Koperasi Merah Putih, kita mendiskusikan tentang Koperasi Tani Malang Raya. Koperasi Tani Malang Raya. Sebelum ada Merah Putih ini, saya mengusulkan ke Romo Rindra yaitu GETAR, Gerakan Tani Rakyat. Nah, tapi dikoreksi oleh beliau, waduh Prof, ini kalau rakyat-rakyat ini kok koyok ke kiri-kirian gitu ya. Betul-betul ngaulo, kita betul-betul mengabdi kepada petani Malang Raya, dan beliau komitmen katanya di sisa hidupnya ini akan mengabdi kepada masyarakat tani Malang Raya. Nah, akhirnya kita berkali-kali bertemu di warung tani, lalu bertemu di dalamnya. Akhirnya kita bentuk formatur. Memang awalnya saya ini ditunjuk sebagai ketua umum. Waduh, ketua umum, kayak. Tapi saya tidak mau, Romo ini kalau ketua umum keberatan ini. Kalau saya ketua umum, saya mengusulkan ini konsepnya seperti Pak Prabowo. Nah, jadi ketua umumnya beliau, jadi ketua umumnya adalah Romo Rindra. Saya ketua harian aja. Ketua harian aja. Katanya beliau cocok ini, Prof tidak pernah pulang ini 3 hari tidak pulang tidak apa-apa gitu. Kalau saya tidak pulang digemboi gitu kan. Sudah ketua umum yang tadi saya sebut Mandek Pandito itu, nah saya sebagai ketua seperti yang diaturkan beliau tadi, kita akan mengabdi. Jadi memikirkan bagaimana petani kita ini, tapi kita juga mendidik petani kita ini supaya menjadi petani yang cerdas. Jadi pemikir petani dan petani pemikir. Nah, insya Allah seluruh kegiatan kita nanti ada pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan sampai kepada nelayan. Kemarin saya deteksi Malang Selatan itu ada 29 pantai. Ini diundang ini. Di Pantai Ngudel itu tidak ada nelayannya, tapi wisata. Nah, siwalanya bisa untuk minum, dijual minuman di Pantai Ngudel. Nanti juga bisa umpan itu hanya dongkeli yang jatuh-jatuh itu. Nah, saya inginnya yang siwalan betul-betul berkualitas. Dan organisasi pertanian yang banyak ini ada apa? Ini dari KTNA, ada dari HKTI, ada dari KTNA. Menurutnya sebenarnya menolong petani. Waktu harga bawang hancur nggak bisa jual, bawalah ke pabrik saya. Tapi ya jelasnya dengan harga sesuai.
sesuai saya bisa nyetok sampai setahun, nanti saya ekspor, saya jual. Nah, jadi kalau tani ini bagi saya langsung dapat. Bukan saya harus seperti pertanyaan yang terakhir tadi adalah memutus rantai bisnis pertanian. Jadi sebetulnya pernah saya utarakan ke Pak Menteri, petani itu yang dididik, maafin ya, petani itu yang dididik adalah bakulnya, bukan petaninya. Soal ini, soal ekonomi ya. Kalau soal ilmu yang dididik harus petani. Soalnya yang bakul istilahnya adalah bakul jangan mengarah ke riba. Bakul jangan nebas-nebas, itu menghancurkan petani. Tapi bank gak berani melakukan seperti bakul itu. Ini masalahnya memang klasik sejak dulu. Saya sejak petani itu saya selalu memperjuangkan, khususnya pasar. Untuk padi memang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk HPP. Kami sebagai petani mohon keadilan, istilahnya kalau harga sekarang 65, ini sangat kepres, gitu Pak ya. Harga pembelian petani gabah kering panen 65. Pendirian itu kan ada semua, nanti kita bisa baca di situ, dan itu ada sebagai pakem. Itu yang biasanya dari semua organisasi pakem atau akta pendirian dan legalitasnya ada, sehingga apa yang kita rencanakan itu ngajari petani. Petani itu bahkan lebih pintar dari kita. Cara rawat, cara apa. Cuma dua faktor yang sekarang ada permasalahan di petani. Satu ialah marketnya. Kalau petani disuruh tanam apa aja, saya yakin kalah kita. Ngomong aja, tanam ini pasti berhasil. Tapi marketnya kadang-kadang petani nol. Dan kedua, itu masalah pupuk. Kita tidak nutup mata selama ini, baik di Tebu apapun komunitasnya, itu pupuk itu setiap tahun pasti ramai. Jadi memang selama ini saya komunitas saya terus terang, saya fokus di alpukat. Itu saya udah produk pupuk. Jadi saya datangkan pupuk kohe kambing sampai Kromingan, satu truk. Makanya kalau ada peternak kambing jangan khawatir. Kotorannya saya ambil, bahkan air kencingnya kalau mau dikumpulkan saya beli. Orang Kadin di Jawa Timur, dan beliau saya cerita saya meskipun Jadi menjadi organisasi nggak rumit, cuma telaten. Satu minggu sekali dari apel Kadin itu ya dapat 1 pikup 1 pikup dengan harga 12.000 per kilo. Kemudian yang kedua, Pisang Mulyo masih tersentra seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, bahwa pasarnya itu memang harus ditata dulu. Ya. Sekolahnya saya bukan di Pelosari, saya bukan sekolah pertanian, hanya praktisi ilmu mbah. Dari mbah saya usia 2 tahun 2 bulan, jumlahnya 100 sekian. Saya awali 5 tahun lalu beli, belum tahu jenisnya apa. Yang 5 pohon sudah buah, ternyata bukan musangking. Nggak tahu bebeknya, nggak tahu. Bukan tupai keng mungkin. Luasnya 1 meter setengah. Iya, kena fusarium. Ternyata manajemen risiko itu yang saya tidak punya, dan manajemen risiko yang kedua dodoli koyo umis. Ya Allah. Nah ternyata kalau ini pasarnya kata-kata ini 90 dengan 40 gak diwene gak jadi tunggu ya sekolah piro gitu ya. Ternyata kita jadi petani, kalau petani tebu kan ada pabriknya. Ya, petani padi ada hillernya, ya, slabnya. Petani pisang ada pasarnya, tapi kalau bargaining kita nggak kuat, petaninya kalah. Ya, seperti ini. Mudah-mudahan kaum tani memiliki perbedaan yang bagus gitu ya. Nah, ini tahun kemarin coba panen rengkeng universal itu. Itu dicoba Pak. Apa? Kenapa? Belum ke sana ya. Dan untuk pupuk bapak-bapak ya,
ketika kita mengandalkan pupuk NPK 16 Pak, tani yang makin mahal itu. Sekarang kan satu kita bisa semakin mahal. Maka coba kita pupuk yang nggak mahal tapi kita pakai pupuk alam. Seperti koyak itu yang fermentasi, buah pisang, kemudian kulit berambaknya punya istri saya kumpulkan, saya masukkan ke galon, ditambah itu kulit telur itu. Ternyata pupuk-pupuk itu untuk tanaman bagus. Jangan bisa lihat usaha saya usia 2 tahun 2 bulan tingginya sudah 5 meter. Sudah 5 meter sekarang. Usia 2 tahun 2 bulan. Ini mau naikkan kita bukan mau coba lima dikeluarkan buat apa saja. Usia 3 tahun. Yang manfaat dan masalah pupuk untuk banyak diskusi tapi betul-betul banyak aksi sehingga kita bisa mengangkat sebenarnya. Kebun anggur guys, bertani yang menyenangkan. Cuman persoalannya begini, kita kesulitan. Ini yang Prof. Sandi barangkali perlu ahli yang tadi sampaikan oleh Prof. Bisri. Sulit banget. Kalau saya amati seperti ada kebun durian yang ada di Permani. Kira-kira 5 tahun yang lalu luar biasa, pengunjungnya luar biasa, banyak banget. Bahkan antara permintaan dan barangnya itu enggak senggang, permintaannya luar biasa. Dan anak kebunnya ini yang tentunya jadi tantangan kita barangkali kalau kami nanti bisa bekerja sama dengan Unira, karena di Unira ada fakultas Agrotech. Siap Pak Rektor ya? Ini yang jadi hambatan. Seperti saya juga nanam padi. Lahan saya dekat dengan Mas Harto yang ada di Karangduren. Jadi namanya untuk nanam, nandur, matun itu harus cari orang dari Wagir, dari Keranggan, edukasi untuk gimana caranya hasilnya itu bagus. Itu tanpa itu kita ya pasti tidak akan berhasil, ya hanya menjadi organisasi saja. Karena di Permanu itu kalau kita bicara durian namanya Mas Yanto itu sangat luar biasa, tapi sekarang habis. Ya sudah kemarin bulan November itu kan biasanya kan panen raya durian. Ini nggak ada, punyanya Pak Yusuf ya, Pak Menteri Yusuf itu awalnya luar biasa. Kalau pander wis diposting terus. Bahasanya gini Mas Andi, aku kok gak diwehi. Saking senengnya, setelah itu menjadi duk. Gak panen akhirnya telepon, Duk. apa caranya lah? Itu tantangan kita. Matur Saya tambah. Bagus. Ahli itu ada. Tapi petani itu begini, seperti yang saya alami ya, sama Pak Supardi itu, Pak Supardi ahli. Dikasih ini, nggak usah pupuk yang mahal, yang ini aja. Begitu kembangnya, buahnya, bilang ke saya, Gus, ini maksimal 50 buah saja. Selebihnya tolong dibuang. Dihilangkan buahnya, lah kulonnya buah, katanya suwe kok yo eman banget. Akhirnya saya jadikan 240 karena saking banyaknya, jadi 240 tanpa saya sensor semuanya jadi. Semoga saya nggak manut. Apa yang terjadi? Ya mogok misalnya. Kedua mogok. Mogok kenapa? Karena dandani pohonnya lagi
Jadi kalau yang kita ketemu ahlinya ahli, ya sudah satu aja yang diikuti. Yang kemudian mohon maaf, ahlinya ahli yang tidak jualan pupuk dan tidak jualan obat. Karena ada ahlinya ahli itu yang memang harus pakai ini, kemudian jatuhnya itu tinggi. Ini bukan pupuk, ya biar memang pupuk, tapi sambil jualan pupuk dan jualan obat. Saksi di Kaula tadi, sosoknya kayak Pak Rendra. Dia tapi mencermati, kemudian berdaya. Mungkin Bapak sekalian kalau menangkap terminologi kaulo itu kadang-kadang bisa kesan kurang ya, karena dia tapi juga Abdi, mengabdi. Iya kan gitu. Tapi kaulo itu kaulo. Ada yang mengesankan itu bisa saja abdi ya gitu. Tapi kita ingin mengabdi kita kepada pertanian gitu. Terus yang sempat muncul diskusi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kita itu tidak akan menjadi petani. Itu yang harus kita sepakati bersama. Jadi waktu itu kemudian kita coba gagas gambaran utuhnya. Misalnya kita punya divisi-divisi apa saja. Divisinya bukan divisi-divisi yang umum, tapi divisi misalnya katakanlah produsen pupuk, memproduksi pupuk bagaimana, pupuk organik. Jadi kita punya aktivitas program yang membenahi ini, sehingga kebutuhan bisa dipenuhi, kualitas daripada petani di anggota itu juga akan. Terus mereka yang punya usaha di bidang pupuk organik, dia akan berdaya terus kan. Ketika dia berdaya, itu kita buat aturan. Misalnya katakanlah kalau ke tidak anggota, bagaimana ke anggota bagaimana. Terus itu kira-kira ada beberapa divisi gitu, tapi kita coba cermati dari divisi yang paling utama, baru nanti kita buat program bersama-sama. Kita tidak mungkin melepaskan membuat program sendiri, tetap harus melibatkan Bapak. Saya kira itu yang penting kami sampaikan. Mungkin nanti akan berlanjut dengan diskusi-diskusi yang lebih mengenai pengelolaan tanah dan air dan pemupukan. Dan perlu kami jelaskan di sini juga, kami juga mahasiswa sedang menanam cabai, bawang merah juga di kampus. Cabai jamu ya? Bawang merah, cabai, padi juga. Dan di kampus kami di Polbangkang juga ada alat-alat pertanian, alsintan, traktor, harvester semua. Nanti kalau kita memang membutuhkan, kita bisa sewa yang akan disetor ke negara nantinya. Yang ketiga, kami juga kemarin saya mengunjungi Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Kebetulan kami penelitian mengenai MLU, slide tadi itu ya, ternyata itu 3 kabupaten tersebut itu dia memperoleh dana dari bank, hampir semuanya 3 kabupaten sekitar 500 juta itu. Jadi prosesnya MLU itu ternyata dari lahan padi, dan padinya itu yang banyak ditanam di Tuban, Lamongan, Bojonegoro adalah Impari 32 yang umurnya 9 bulan ya, 9. Ternyata dari 3 kabupaten tersebut hasil olahan dari beras gabah menjadi beras itu bukannya dijual di Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro,
Lo foto lagi. Cek, Pak. Rendra. Ini apa sudah tua ini? Istana Pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Rektor, dipegang Pak Rektor. Jangan jatuh. 1, 2, 3. Monggo Pak Rektor. Monggo manis sekali. Ayo. Ini guys. Manis. Tapi ya. Tapi manis, ya. Manis. Ini guys. Apa? Iya, kayak lagi disemprot apa ya? Bisa kok bersih kok ini. Enggak apa-apa. Siapa tahu baik sih. Wes tak. Ya enggak apa-apa. Hak kilo gitu.